Tanggal 30 Januari. Dilema atau pilihan berat dari kepatuhan. Benarkah itu suara Tuhan? Samuel belajar untuk mengenali suara Tuhan. Akan tetapi, sesudah jelas suara Tuhan, Samuel, sang pelayan muda itu, dihadapkan dengan pilihan berat, menyampaikan firman teguran kepada Eli yang dia hormati. Bagaimana kita seharusnya bersikap dalam situasi seperti itu? Nas Alkitab hari ini. Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. 1 Samuel 3 ayat 15. Allah tidak pernah berbicara kepada kita dengan cara yang dramatis seperti kepada Samuel, melainkan dengan cara yang mudah disalahpahami. Kemudian kita berkata, benarkah itu suara Allah? Yesaya berkata bahwa Tuhan berbicara kepadanya dengan tangan yang kuat, yaitu dengan tekanan situasi yang dialaminya. Yesaya 8 ayat 11. Tanpa tangan Allah yang berkuasa itu sendiri, tidak ada yang dapat menyentuh hidup kita. Apakah kita mengenali tangannya yang sedang bekerja, atau kita hanya melihat segala sesuatu sebagai rangkaian peristiwa semata-mata? Biasakanlah untuk berkata, berbicaralah Tuhan, maka kehidupan akan menjadi menyenangkan atau romantis. 1 Samuel 3 ayat 9. Setiap kali situasi mengimpit Anda, katakanlah, berbicaralah Tuhan, dan luangkan waktu untuk mendengar. Teguran atau hajaran dari Tuhan itu lebih dari sekadar sarana disiplin. Itu dimaksudkan untuk mendorong kita berkata, berbicaralah Tuhan. Kenanglah kembali saat-saat Tuhan berbicara kepada Anda di masa lalu. Adakah Anda mengingat apa yang diucapkannya? Apakah itu berupa Lukas 11 ayat 13 atau 1 Tesalonika 5 ayat 23? Selagi kita mendengar, telinga kita menjadi semakin peka, dan seperti Yesus, kita akan mendengar Allah berbicara sepanjang waktu. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, bahwa aku akan menghukum keluarga Eli untuk selamanya, karena anak-anaknya telah menghujat Allah. Tetapi ia tidak memarahi mereka. Samuel 3 ayat 13. Akan tetapi, Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Pasal 3 ayat 15. Haruskah saya mengatakan kepada Eli saya tentang hal yang ditunjukkan Allah kepada saya? Disinilah dilema atau letak pilihan berat dari kepatuhan itu. Kita tidak patuh kepada Allah karena menjadi berbuat kebaikan bagi orang lain. Dan kita berpikir, aku harus melindungi Eli, yang melambangkan orang terbaik yang kita kenal. Memang dalam Nas, Allah tidak menyuruh Samuel untuk memberitahukan kepada Eli, tetapi dia harus memutuskan hal itu sendiri. Pesan Allah kepada Anda apabila disampaikan mungkin akan menyakiti Eli Anda. Tetapi berusaha merintangi penderitaan dalam hidup orang lain akan menjadi rintangan antara jiwa Anda dan Allah. Anda menanggung akibatnya sendiri bila merintangi pemenggalan tangan kanan dan pencukilan mata kanan seseorang. Lihat Matius 5 ayat 29-30. Jangan sekali-kali meminta nasihat orang lain tentang apapun yang dikehendaki Allah untuk Anda putuskan di hadapannya. Jika Anda meminta nasihat, Anda hampir selalu berpihak kepada iblis, seperti sikap Paulus, maka sesaat pun aku tidak meminta pertimbangan kepada manusia. Galatia 1 ayat 16.